selamat pagi, siang, sore dalam Indonesia. Saya Sulfikar Salu akan membawakan materi. Selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam waktu Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi terakhir dari mata kuliah komputer dan media pembelajaran. Di sini materinya sekarang tentang metode pembelajaran berbasis website. Ini metode pembelajaran berbasis website. Ini pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Sorry, lupa tadi kan judulnya. Ya. Nah, sekarang itu materinya kita masuki pada pertemuan ini ya. Pemanfaatan teknologi informasi. Nah, ini ya. Jadi saya Sulfikar Salu. Nah, ini. Sekarang itu materinya adalah pembelajaran berbasis website. Jadi website itu adalah salah satu media yang nantinya dapat kita gunakan dalam proses belajar mengajar. Hal ini seiring dengan perkembangan teknologi informasi, maka website dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk memperlancar komunikasi antara tenaga pengajar dan peserta didik, karena website itu satu buah media yang dapat digunakan kapan saja dan dari mana saja ya. Ini definisi dasarnya pembelajaran berbasis website. Itu adalah proses belajar mengajar yang memanfaatkan jaringan internet sehingga dapat dilakukan electronic learning. Itu pembelajaran elektronik diharapkan mampu membantu tenaga pengajar dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan ya. Jadi kawan-kawan PGSD yang ada di Wakatobi, ini bisa dijadikan alternatif untuk pembelajaran di era sekarang, di era kemajuan teknologi dan era pandemi ya. Nah, di sini ini adalah kebetulan disertasi saya kemarin itu terkait pembelajaran, makanya ini contohnya. Ini contoh tambahan pembelajaran ya. Jadi ini merupakan website saya yang saya gunakan untuk melakukan proses belajar mengajar dalam materi jaringan komputer ya. Jadi ini contoh website saya yang saya buat secara gratis. Ini terserah gratis dengan memanfaatkan fasilitas dari Google for Education ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, nanti peserta didik bisa juga membuat ini dan gratis karena sudah ada di Google for Education. Nah, sekarang bagaimana caranya? Saya kan bilang dari pertama, saya butuh waktu satu kali ketemu minimal 4 jam. Kita akan buat seperti ini. Itu gratis ya. Ini contoh website media pembelajaran. Itu berisi dari halaman muka. Ini berisi informasi umum yang dapat digunakan ya. Ini belum saya aktifkan. Ada RPS-nya, ada silabusnya, ada versi online dan versi offline-nya. Kemudian ada profilnya. Ini profil saya sebagai dosen mata kuliah ini ya. Saya dosen dari Universitas Sumber Kolaka. Ini bukunya. Jadi di sini juga saya siapkan buku ajar ya. Buku ajar itu artinya buku yang dijadikan, yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mata kuliah jaringan komputer.
Kemudian di sini ada panduannya. Nah, ini panduan adalah berisi tata cara peserta menggunakan menggunakan website kita. Misalnya akses dosen, gimana caranya? Diklik ini ya, maka akan memberikan informasi. Toh? Kemudian gimana cara mahasiswa menggunakan hal ini? Kita buat panduannya. Ini panduannya buat mahasiswa. Langkah pertama dan seterusnya. Toh? Nah, bagaimana kalau ini panduan lain? Nah, ini kan dokumen disertasi saya. Ini dokumennya, contoh doang. Ya. Kemudian hal-hal lain. Nah, sekarang kita pindah pada panduan. Ini adalah panduan, itu isinya apa? Untuk dosen ini isinya. Dosen itu ada panduan dosen. Panduan dosen itu berisi ini. Cara memberikan panduan dosen cara memberi tugas secara online ya. Ini bisa dibaca online, bisa di-download ya. Jadi website ini memberikan semua panduan kepada dosen bagaimana caranya kita membuat, memberi tugas dan diskusi secara online. Ya, ini tata caranya. Bisa dibaca online. Ya. Nah, ini bisa dibaca online ya. Ini dibaca online. Bisa pula nanti di-download ya. Ini download, kalau mau download silahkan download. Nah, ini ya download. Sama juga download ya. Nah, itu ya. Ini saya buat agar baik dosen maupun mahasiswa punya, misalnya sekarang mahasiswa sekarang cara melihat tugas ya. Nah, caranya itu seperti ini ya. Download aja kalau mahasiswa ya. Ya download, akan tampil ya. Ini nah, itu cara lihat tugas, masuk ke Google dan seterusnya ya. Ini hanya contoh doang. Nah, sekarang kalau untuk umum itu ada juga panduannya. Sekarang cara mendapatkan bantuan toh. Nah, tulis aja umum ya, tinggal download ya. Nah, ini kan semua fasilitas-fasilitas yang ada di internet, tinggal kita gunakan. Nah, setelah itu ada panduan. Jadi sini website saya ini berisi menunya, halaman muka, profil dosen, saya sebagai dosennya, kemudian saya siapkan buku ajarnya, saya siapkan panduannya, artinya semua hal-hal yang berhubungan dengan tata cara menggunakan website ini ada semua di sini. Dan materi, nah ini materi di sini ada 15 ya, ada 15 materi, pertemuan 1 sampai 15, 16 kadang, 14 kadang, itu tergantung dari dosennya. Jadi di sini contoh materi pertemuan pertama saya. Materi pertemuan saya itu bisa diklik di sini, maka akan tampil ya, ini akan tampil. Nah, inilah materi pertemuan saya. Nah, dapat dibaca online ya, bisa dibaca online. Ini baca online ya, dibaca online. Ya, dibaca online, bisa dibaca online. Nah, kemudian ini dibaca online, ini dilihat PDF-nya. Kalau mau dibaca, ini kan slide-nya, ini dibaca tertulisnya dan bisa di-download ya. Nah, jika ada ingin bertanya, silahkan langsung bertanya. Saya siapkan fasilitas untuk siapa saja mahasiswa saya boleh bertanya pada pertemuan pertama ini. Nah, jika ada yang kurang paham tentang materi yang ada di sini, mahasiswa boleh bertanya, langsung tampilnya di sampingnya. Itu ada emailnya dan sebagainya. Nah, setelah materi pertemuan 1, misalkan sekarang pertemuan ke-6, ini materi pertemuan 6 ya. Ini pertemuan 6 tentang protokol jaringan komputer. Kalau ini sekarang ini karena aksesnya belum saya buka, misalnya gini ya, ini ya. Ini sekarang pertemuan 6, untungnya saya refresh. Nah, ya karena itu terjadi karena di sini
Saya aktifkan dulu ini. Saya buat ini dari email ini ya, email sulfikarsalu@blendedlearning.com. Nah ini ya, ada tata cara materi kan, ini materi pertemuan 6 toh, materi pertemuan 6. Kemudian jika ada yang bertanya, silahkan bertanya, langsung muncul samping nanti ya. Nah, kemudian strateginya, materi pertama itu strateginya seperti ini, materi strateginya. Langkah-langkah yang harus dilakukan dosen. Apa yang langkah-langkahnya? Kemudian mahasiswa pun ada langkah-langkahnya. Kemudian tugas ya, ada tugasnya. Saya siapkan juga menu tugas. Tugas pertamanya itu ini ya, tugas pertamanya. Nah, di sini berisi hal-hal yang dosen berikan tugas kepada mahasiswa. Kemudian ujian. Dalam mata kuliah ini biasanya itu ada ujian pretest. Artinya sebelum mahasiswa mengikuti mata kuliah ini ada ujian yang mereka kerjakan ya. Langkah-langkahnya seperti ini saya buatkan semuanya, saya buatkan secara online ya. Kemudian ada UTS-nya, ada soal UTS-nya. Kemudian ada soal UAS ya, UAS-nya. Nah, setelah itu ada lagi ujian post test. Nah, setelah selesai mata kuliah ini kembali dilaksanakan ujian post test. Nah, untuk melihat apakah ada peningkatan kemampuan mahasiswa selama mengikuti mata kuliah ini. Nah, secara umum nanti di sini saya juga menyiapkan satu buah forum diskusi yang dapat dikerjakan. Ini kemarin waktu saya bawa materi sekolah Komando Staf Angkatan Laut di Cilangkap. Kebetulan saya diundang sebagai tenaga pengajar untuk membawakan materi tertentu. Nah, makanya ini contoh. Mereka pun itu belajar. Ini adalah para petinggi-petinggi Angkatan Laut yang sementara kuliah untuk menyelesaikan pendidikannya. Mereka butuh tambahan pengetahuan tentang tata cara buat artikel, maka saya dipanggil. Nah, inilah contohnya. Jadi kemarin ini mereka ada di Cilangkap selama 3 hari ya. Inilah contoh website pembelajaran. Nah, ini ada berisi versi saya sesuai dengan standar teknologi pendidikan. Itu wajib ada halaman mukanya, profil daripada tenaga pengajar, kemudian mempersiapkan buku untuk panduan yang digunakan oleh peserta didik. Terdapat panduan yang digunakan untuk menggunakan website ini, ada materinya, ada strategi pembelajarannya, ada tugasnya, ada ujiannya, serta seterusnya forum diskusi. Ini contohnya website berbasis pembelajaran. Nah, ini sekali ini tadi sudah saya jelaskan tadi. Jadi tadi contohnya sudah saya berikan. Itu website pembelajaran itu adalah berisi informasi lengkap mengenai materi pembelajaran yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Itu intinya bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Ini contohnya tadi yang sudah saya perlihatkan. Isinya website pembelajaran itu berisi pertemuan-pertemuan dari pertemuan 1 sampai 14 atau 15 atau 16, terserah lah. Yang jelas terdapat di website kita nanti itu informasi materi itu. Pada pertemuan awal sudah saya katakan saya perlu waktu tatap muka minimal 4 jam untuk mendemokan cara membuat website pembelajaran yang tadi. Karena itu terus terang kemarin saya buat itu, saya kalau sendiri sih 2 jam selesai ya. Karena
saya tahu langkah-langkahnya. Kebetulan juga saya latar belakangnya kan komputer, jadi tidak kesulitan ya. Saya pikir jika syaratnya ini peserta wajib mempunyai RPS, desain pembelajaran dan sebagainya. Itu 4 jam saya perlukan ya. Nanti tergantung kesepakatan kantor di Wakatobi. Jika ingin membuat hal ini bisa kita ketemu. Saya datang kok, karena UT memfasilitasi pertemuan tatap muka ya. Tergantung saya kan sudah berkali-kali bilang sama peserta yang ada di Wakatobi, bagaimana caranya saya bisa ketemu peserta untuk mendemo-demo ini minimal 4 jam ya. Nah, ini contoh tampilan tadi kursi pembelajaran dari sisi ruang diskusi. Di sini itu tempatnya peserta dan saya peserta melakukan diskusi live. Saya sebagai tenaga pengajarnya bisa langsung jawab pertanyaan ya. Jadi saya pikir itu yang dapat saya sampaikan pertemuan ke-8 ini. Karena ini pertemuan terakhir, bukan akhir dari segalanya, kita masih bisa berkomunikasi. Tapi untuk mata kuliah ini, komputer dan media pembelajaran, sampai di sini pertemuannya ya. Nanti akan ada kelanjutan.